Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diviatul Masruro, NIM 2421500017 dari kelas A. Pada ujian akhir semester mata kuliah analisis keamanan cyber ini, saya akan mempresentasikan hasil audit keamanan sistem masuk visitor di Perpustakaan Universitas Nurul Jadid. Saya menggunakan pendekatan CIA Triad dan OWASP Top 10. Yang menarik dari audit ini, sistem yang saya analisis bukan sistem perbankan, bukan e-commerce besar, melainkan sistem yang ada tepat di depan pintu perpustakaan kampus kita sendiri. Dan temuannya cukup mengejutkan nih. Mari kita mulai. Latar belakang dan profil sistem. Setiap kali mahasiswa mau masuk ke perpustakaan Ununja, ada satu langkah yang wajib dilakukan, yaitu mengisi identitas diri di sistem digital yang terhubung ke turnikul fisik di pintu masuk. Pertanyaan sederhananya, apakah sistem ini benar-benar mencatat siapa yang masuk, atau hanya mencatat apa yang diketik oleh orang? Jawabannya, inilah yang mendorong saya melakukan audit ini secara langsung. Sistem yang saya analisis adalah halaman visitor di digilib.unuja.ac.id, ditenagai oleh SLIMS, Senayan Library Management System, platform open source yang banyak digunakan perpustakaan kampus di Indonesia. Koneksi sistem ini sudah menggunakan HTTPS dan akses ke log pengunjung dibatasi hanya untuk petugas perpustakaan dengan akun khusus. Seluruh analisis dalam video ini didasarkan pada observasi dan pengujian langsung di lapangan, bukan sekedar referensi dan literatur belaka. Diagram alur data sistem. Sebelum masuk ke temuan, penting nih untuk memahami dulu bagaimana sistem ini bekerja. Seperti yang terlihat di diagram, pengunjung menginput NIM atau ID anggota melalui form web SLIMS. Bisa dari komputer yang tersedia di depan pintu perpustakaan, atau bahkan dari perangkat pribadi yang terhubung ke koneksi WiFi di Unuja. Karena sistem ini bisa diakses via browser biasa. Sebagai alternatif, tersedia juga scan barcode KTM. Nah, data dikirim melalui HTTPS ke server SLIMS, yang kemudian melakukan validasi. Jika valid, sinyal dikirim via WiFi ke tourniquet untuk membuka akses pintu. Seluruh data yang diinput dicatat di database log pengunjung. Nah, satu catatan nih, server SLIMS diasumsikan dikelola secara internal oleh kampus, berdasarkan subdomain unuja.ac.id yang digunakan. Karena akses ke konfigurasi server tidak tersedia untuk diverifikasi lebih lanjut. Alur ini terlihat sederhana, tapi justru di kesederhanaan inilah celah-celah yang tersembunyi. Pemetaan celah CIA Triad dan OWASP Top 10. Untuk membedah sistem ini secara sistematis, saya menggunakan dua kerangka analisis, yaitu CIA Triad dan OWASP Top 10. CIA Triad mencakup tiga aspek, yaitu yang pertama confidentiality, integrity, dan availability. Sementara OWASP Top 10 adalah standar industri yang mengidentifikasi kategori kerentanan web paling umum dan berbahaya. Dari hasil audit, saya menemukan 4 celah utama yang terpetakan ke 3 kategori OWASP. Celah pertama, tidak ada verifikasi identitas. Confidentiality, OWASP Top 7. Nah, celah kedua, input bebas yang merusak log, masuk ke integrity dan OWASP Top 4. Nah, celah yang ketiga, konfigurasi default yang tidak diperketat, masuk ke integrity dan OWASP Top 5. Celah keempat, fail open saat sistem error. Availability OWASP Top 5. Nah, mari kita bedah satu persatu. Analisis confidentiality dan integrity. Kita mulai dari confidentiality dulu nih. Sistem ini tidak memiliki mekanisme autentikasi identitas sama sekali.
Tidak ada password, tidak ada PIN, tidak ada verifikasi tambahan. Siapapun yang tahu NIM orang bisa menginputnya, dan sistem akan menerima begitu saja. Hal yang sama berlaku untuk scan KTM. Scan KTM di sini bukan autentikasi, hanya alternatif input manual saja. Siapapun yang megang KTM orang lain bisa scan dan masuk atas namanya. Yang perlu diakui, sistem sudah punya dua kontrol yang berjalan baik. Yang pertama, HTTPS aktif sehingga data terenkripsi saat dikirim. Yang kedua, log diproteksi akun khusus petugas perpustakaan. Sekarang kita masuk ke integrity. Dan ini bagian yang paling mengejutkan dari seluruh audit ini. Saya menemukan bahwa field ID anggota menerima input bertipe string. Artinya, kolom ini bisa diisi teks apapun. Bukan hanya angka NIM, ini adalah perilaku default SIMs yang tidak diperketat dengan konfigurasi tambahan. Nah, seperti yang ada di screenshot, saya mencoba mengetik kata hacker di dalam kolom ID, lalu mengisi institusi sembarangan, lalu menekan masuk. Dan sistem merespon dengan, hacker, terima kasih telah memasukkan data Anda pada catatan pengunjung kami. Nah, kata hacker kita tercatat di log pengunjung perpustakaan Unuja sebagai pengunjung yang sah. Selain itu, saya juga menemukan bahwa NIM yang valid dengan prodi yang salah tetap diterima sistem. Tidak ada cross-check tuh ke database mahasiswa aktif, dan sistem memiliki dua jalur validasi berbeda, untuk anggota terdaftar dan non-anggota. Yang keduanya memiliki celah masing-masing. Sekarang, apa sih dampak nyata dari semua ini? Bayangin aja, ada buku langka yang hilang dari perpustakaan. Petugas membuka log pengunjung untuk investigasi. Rekaman CCTV memang ada, tapi identifikasi visual sulit dilakukan karena banyak mahasiswi yang berkerudung sama. Petugas berharap log bisa membantu, tapi yang tercatat di sana adalah hacker, angka acak, dan nama institusi yang sembarangan. Dua alat identifikasi yang seharusnya saling melengkapi, yaitu log dan CCTV, sama-sama tidak bisa diandalkan. Investigasi pun gagal sebelum dimulai. Inilah proof of concept-nya. Skenario 1. Identity SPO 5. OWASP Top 7. Penyerang mengetahui NIM mahasiswa lain. Lalu dia menginput di form visitor, lalu sistem menerima tanpa verifikasi apapun, dan akhirnya log mencatat identitas palsu sebagai pengunjung yang sah. Nah, skenario yang kedua, log poisoning, OWASP top 4 dan top 5. Penyerang input string acak, lalu sistem menerima tanpa validasi konten. Dan akhirnya pun log tercemar. Jadinya data tidak bisa digunakan untuk investigasi maupun pelaporan institusional. Slide 6. Analysis availability dan POC. Untuk aspek availability ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak ada CAPTCHA atau rate limiting pada form input. Secara teknis, form ini bisa disubmit berulang kali tanpa hambatan. Yang berarti log bisa dibanjiri data sampah dalam waktu singkat, memperparah kondisi integrity yang sudah bermasalah tadi. Nah, yang kedua, data ini yang lebih menarik, yaitu sistem ini bersifat fail open. Apa sih artinya? Nah, ketika terjadi gangguan nih, entah karena wifi error ataupun listrik mati, kepala turniket yang secara otomatis turun ke posisi terbuka. Nah, siapapun bisa masuk tanpa penginputan identitas apapun. Tidak ada yang tercatat, tidak ada jejak sama sekali. Perlu diakui nih, fail open adalah pilihan desain yang memiliki justifikasi dari sisi keselamatan. Dalam kondisi darurat, orang tidak boleh terjebak. Tapi dari sudut keamanan informasi, ini tetap celah yang nyata. Dan yang membuat ini lebih serius adalah, ini bukan skenario teoritis berdasarkan observasi langsung. Gangguan wifi dan listrik terjadi secara berkala di lingkungan perpustakaan. Proof of concept skenario 3. Fail open exploitation.
Masuk ke OWASP Top 5. Sistem mengalami gangguan nih. Akhirnya Tourniquet otomatis terbuka. Nah, siapapun bisa masuk bebas dan tidak ada satupun data yang tercatat selama periode tersebut. Lanjut ke slide 7. Matriks penilaian risiko. Dari seluruh celah yang ditemukan, saya klarifikasi tingkat risikonya menggunakan matriks dampak versus kemungkinan, mengacu pada standar yang digunakan dalam framework keamanan informasi seperti OWASP dan NIST. Log poisoning, kemungkinannya tinggi, dampaknya tinggi, levelnya kritikal. Siapapun bisa melakukannya tanpa kehilangan teknis apapun, tanpa keahlian teknis apapun. Dan dampaknya langsung merusak kredibilitas data institusi. Nah, yang kedua, identity spoofing. Kemungkinannya tinggi, dampaknya sedang, dan levelnya high. Mudah dilakukan, tapi data yang terekspos terbatas pada data kunjungan. Yang ketiga, fail open. Kemungkinannya sedang, dan dampaknya pun sedang, dan levelnya high. Terjadi secara berkala dan saat terjadi tidak ada pencatatan sama sekali. Tidak ada rate limiting. Kemungkinan dan dampaknya sedang, dan levelnya medium. Satu celah critical, 2 high, 1 medium. Ini yang menentukan postur keamanan sistem secara keseluruhan. Rekomendasi mitigasi arsitektur dan teknis. Dari temuan-temuan tersebut, saya merumuskan 5 rekomendasi mitigasi. Semuanya dapat diimplementasikan tanpa mengganti sistem yang sudah ada. Pertama, untuk celah input bebas diperlukan server-side validation yang mencocokkan NIM ke database mahasiswa aktif melalui koordinasi dengan pengelola teknis. Kedua, tidak adanya autentikasi. Diperlukan pengembangan modul autentikasi berbasis akun akademik Unuja. Ini bukan sekedar konfigurasi Slims, melainkan pengembangan fitur tambahan yang membutuhkan keterlibatan developer. Nah, yang ketiga, untuk kelengkapan log, pengelola teknis sistem disarankan memastikan log mencatat IP address dan timestamp setiap sesi sebagai jejak digital tambahan yang tidak bisa dipalsukan lewat form input. Nah, yang keempat, untuk tidak adanya rate limiting, konfigurasi perlu dilakukan di level server, bukan di level form aplikasi. Nah, yang kelima, ataupun yang terakhir, untuk kondisi file open disarankan untuk menyediakan buku tamu fisik sebagai prosedur pencatatan manual saat sistem mengalami drop ataupun gangguan. Sederhana, tapi efektif untuk menutupi celah yang terjadi secara berkala ini. Kesimpulan atau penutup. Kesimpulan dan postur keamanan. Sebagai penutup, sistem masuk visitor perpustakaan Unuja secara fungsional memang sudah berjalan. Tourniquet yang bekerja, HTTPS aktif, log diproteksi. Dari luar semuanya terlihat normal. Tapi ketika kita bedah lebih dalam menggunakan CINE Flight dan OWASP Top 10, gambarnya berbeda. Celah terbesar bukan pada infrastruktur fisik. Tourniquet dan CCTV sudah ada. Celah terbesarnya pada satu hal yang mendasar, yaitu sistem ini tidak dirancang untuk memverifikasi identitas penggunanya. Ia hanya mencatat apa yang diinput oleh orang, tanpa memvalidasi kebenarannya. Satu celah kritikal, 2 high, 1 medium. Postur keamanan sistem saat ini berada di level medium high risk. Tapi kabar baiknya, tidak ada yang perlu diganti. Semua perbaikan yang direkomendasikan dapat diimplementasikan di atas sistem yang sudah berjalan. Dengan koordinasi yang tepat antara pengelola perpustakaan dan pengelola teknis sistem seperti BDSI. Sistem ini layak dan perlu diperbaiki, bukan karena berbahaya, tetapi karena perpustakaan yang baik membutuhkan data yang bisa dipercaya. Demikian presentasi audit keamanan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.